Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kita hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat masa pandemi COVID ini masih berlangsung, oleh karena itu kita masih wajib melaksanakan pembelajaran, yaitu menggunakan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan daring. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita menyimak isi video kali ini mengenai masih pada bab 1 Teorema Pitagoras pada part kedua. Sebelum kita masuk pada part kedua ini, teman-teman mengingat kembali pada part pertama mengenai Teorema Pitagorasnya sendiri. Karena pada part kedua ini akan selalu dipakai cara Teorema Pitagoras tersebut. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi pokok pada hari ini. Yang pertama yaitu dapat menentukan jenis segitiga. Nanti dengan cara Teorema Pitagoras tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat membuktikan triple Pitagoras. Oke, kita lanjut saja masuk ke materi yang pertama yaitu menentukan jenis-jenis segitiga dari beberapa bilangan yang diketahui. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu teorinya bahwa segitiga siku-siku itu seperti apa. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah segitiga siku-siku di mana segitiga A, B, dan C siku-siku di titik C. Nah, bagaimana jika suatu bilangan dikatakan segitiga siku-siku? Nah, seperti ini. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku di C. Artinya ketika nanti kita mencari garis atau sisi yang terpanjang, yaitu sisi miring, C ini hasilnya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini disebut segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika yang kedua yaitu segitiga lancip? Kita perhatikan dulu gambar di bawah ini. Ada sebuah segitiga A, B, dan C, ini juga lancip di titik C. Bagaimana jika sebuah tiga bilangan tersebut dikatakan segitiga lancip? Kita perhatikan. Jika C kuadrat kurang dari atau lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC ini disebut segitiga lancip di C. Jadi, jika kita katakan bahwa itu segitiga lancip jika nilai C kuadratnya ini lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Next, yang ketiga, jenis segitiga yang ketiga ini adalah segitiga tumpul. Kita perhatikan gambar segitiga tumpul berikut. Ada sebuah gambar segitiga tumpul A, B, dan C. Tumpulnya ini ada di titik C. Sama. Bagaimana jika suatu tiga bilangan itu dikatakan segitiga tumpul? Itu jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga tersebut disebut segitiga tumpul. Jadi jika nilai C garis miringnya ini lebih besar daripada jumlah kedua sisinya itu, maka disebut segitiga tumpul. Oke, teman-teman, agar lebih jelas bagaimana cara menerapkan rumus ini, kita latihan contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soalnya. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisinya. Yang pertama, 6 cm, 8 cm, dan 9 cm. Yang kedua, 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Dan yang ketiga, 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Kita akan buktikan satu persatu soal ini, apakah nomor 1, 2, 3 ini termasuk segitiga lancip, segitiga siku-siku, atau segitiga tumpul yang tadi sudah dijelaskan materinya. Baik, kita langsung saja bahas satu persatu nih soalnya, teman-teman. Yang pertama, kita jawab nomor 1, diketahui. Nah, untuk diketahui ini kita harus bisa memilih mana yang nilai A, mana yang nilai B, dan mana yang nilai C. Kita harus diketahui nih bahwa materi dari Teorema Pitagoras ini nilai C ini merupakan sisi miring.
Nah, untuk sisi miring ini berarti kita pilih angka yang paling besar. Jadi nilai C-nya itu adalah nilai yang paling besar. Antara 6, 8, dan 9, maka kita anggap C-nya adalah 9 karena nilainya paling besar. A-nya 6, B-nya 8. Nah, lanjut, kita ketahui bahwa rumus Pitagoras itu adalah C kuadrat titik-titik A kuadrat ditambah B kuadrat. Mengapa di sini dikasih titik-titik? Karena kita belum tahu nih hasilnya apakah sama dengan, apakah lebih besar, apakah lebih kecil. Nah, kita akan bandingkan nanti nilai dari C kuadrat dengan A kuadrat ditambah B kuadratnya. Selanjutnya kita tinggal masukkan C-nya diganti dengan angka 9, B-nya diganti dengan angka 8, dan A-nya diganti dengan angka 6. Didapatkan seperti ini. C kuadrat 9 kuadrat, A kuadrat berarti 6 kuadrat ditambah B kuadrat, B-nya 8 kuadrat. 9 kuadrat itu artinya 9 dikali 9, yaitu 81. 6 kuadrat artinya 6 kali 6, 36, dan 8 kuadrat artinya 8 kali 8, 64. Didapatkan seperti ini, 81 titik-titik 36 ditambah 64. Selanjutnya kita operasikan penjumlahannya nih teman-teman. 81-nya tetap, 36 ditambah 64 yaitu 100. Jadi 81 titik-titik 100. Kalau kita lihat perbandingannya, 81 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari 100? Jawabannya lebih kecil. Oleh karena itu kita beri tanda 81 lebih kecil dari 100. Nah, menurut teorema yang tadi sudah dibahas, jika nilai C kuadratnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Oleh karena itu nomor 1 ini jenis segitiganya adalah lancip. Oke, next kita yang kedua, yaitu sama kita menuliskan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dalam hal ini nilai yang terbesarnya adalah 12, maka nilai C-nya adalah 12. A-nya 6, B-nya 8. Sama seperti tadi, kita tuliskan rumus C kuadrat, titik-titik, A kuadrat tambah B kuadrat. Kita masukkan C-nya 12, A-nya 6, B-nya 8. Didapatkan 12 kuadrat, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat artinya 12 dikali 12. Hasilnya 144. 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Didapatlah 144 titik-titik 36 ditambah 64. Penjumlahannya kita jumlahkan menjadi 144 dibandingkan dengan 100. Nah, 144 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari 100? Ternyata jawabannya lebih besar. Artinya 144 itu lebih besar dari 100. Nah, karena C kuadrat ini lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiga ini adalah segitiga tumpul. Oke, betul. Selanjutnya yang terakhir, kita akan jawab soal nomor 3, yaitu 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Kita pilih angka yang paling besar itu menjadi C ya. C itu adalah sisi miring, artinya nilai yang paling besar. C-nya 13, A-nya 5, B-nya 12. C kuadrat, titik-titik, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C-nya itu kita ganti dengan angka 13, A kuadratnya kita ganti dengan 5, dan B-nya kita ganti 12. Mendapatkan 13 kuadrat, titik-titik, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat itu artinya 13 kali 13, 5 kuadrat itu 5 kali 5, 12 kuadrat itu 12 kali 12. Didapatlah 169, kita bandingkan 25 dengan 144. Ternyata hasilnya 169 dibandingkan dengan 169. Artinya 169 sama dengan 169. Karena C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiganya ini adalah segitiga siku-siku. Nah, ini teman-teman bagaimana cara kita untuk mendapatkan sebuah jenis segitiga dari 3 buah bilangan yang diketahui.
Oke, next kita lanjut. Sekarang kita menentukan triple Pitagoras. Jadi kita nanti akan membuktikan triple Pitagoras. Apa sih yang dimaksud dengan triple Pitagoras? Triple Pitagoras ini adalah kelompok 3 kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah 2 bilangan lainnya. Kalau kita perhatikan dari definisinya, artinya ini sama dengan rumus teorema Pitagoras yang dasar. Kita mencari nilai C kuadratnya, bahwa panjang sisi miringnya itu adalah harus sama dengan jumlah sisi yang lainnya. Agar lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Tunjukkan apakah bilangan berikut merupakan triple Pitagoras atau bukan. Yang nomor 1, 3, 4, dan 5. Nomor 2, 3, 4, dan 6. Kita jawab satu persatu ya. Yang pertama, yaitu nilai C-nya kita ambil 5, karena 5 ini nilai terbesar, B-nya 4, dan A-nya 3. Kita tulis seperti tadi, C kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kita ganti dengan 5 kuadrat, B-nya 3 kuadrat, A-nya 3 kuadrat, B-nya 4 kuadrat. Didapatlah 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Jadi 25 sama dengan 25. Nah, karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini disebut triple Pitagoras. Berlaku untuk triple Pitagoras ini. Contoh nomor 2, diketahui C-nya kita ambil 6, nilai terbesar, A-nya 3, B-nya 4. Kita tuliskan dulu rumusnya. C kuadrat titik A kuadrat tambah B kuadrat. Kita ganti C-nya 6, A-nya 3, B-nya 4. Didapatlah seperti ini. 6 kuadrat, titik-titik, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 kali 6, 36. 3 kali 3, 9. Dan 4 kali 4, 16. Didapatlah 36, titik-titik, 25. Pertanyaannya, apakah 36 ini sama dengan 25? Jawabannya tidak sama dengan. Artinya, karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka disebut bukan triple Pitagoras. Jadi teman-teman, syarat bahwa triple Pitagoras ini adalah C kuadratnya itu harus sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jika tidak sama dengan, dia bukan triple Pitagoras. Nah teman-teman, itulah materi kita pada pertemuan kedua ini pada bab 1 teorema Pitagoras pada part kedua mengenai jenis segitiga dan triple Pitagoras. Mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak dan memahami isi materi pada pertemuan kedua ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa isi kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. See you my next video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.